Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan bacain alur cerita anime yang berjudul Danshi Kokosei no Nichijou. Anime ini rilis tahun 2012. Genrenya komedi, shonen, school, dan slice of life. Seperti apa alur ceritanya? Langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film diawali dengan tokoh utama dalam anime ini, namanya Tadakuni, Hidenori, dan Yoshitake. Terlihat mereka lagi bermain di rumahnya si Tadakuni. Tadakuni mempunyai keinginan untuk dapat pacar, tapi caranya gimana? Kedua temannya itu menyarankan untuk langsung simulasi. Ketika sepulang sekolah, akhirnya diperagakanlah di situ. Cuma kagak mudah buat si Tadakuni, apalagi dia diganggu sama si Hidenori yang berperan sebagai gurunya dan mengganggu jalan ceritanya. Sampai diulang beberapa kali pun si Tadakuni ini belum bisa mendapatkan hati si cewek. Sampai akhirnya ketika mereka pada pulang, Tadakuni langsung membawa si Yoshitake keliling. Emang seperti itulah yang Hidenori mau dan harus Tadakuni lakuin. Sampai mereka kecapean kayak gitu. Sebenarnya Tadakuni cuma iseng nanya doang, apalagi dia sekolah di sekolahan khusus cowok. Setelah itu mereka lagi ngomongin masalah pelajaran. Itu orang berdua kagak pada belajar, sukanya main mulu ke sana. Akhirnya pas si Hidenori mau pulang, dia malah nanya tentang rok kepada si Yoshitake. Lantas Tadakuni auto kesel dengerinnya. Itu orang berdua sangat-sangat penasaran sampai dia mau minjem punya adiknya si Tadakuni. Ditambah si Yoshitake nukerin celana dalamnya juga. Kan parah ya ini cowok. Pas mereka mau coba malah dari kepala bukan dari bawah. Pas mau pakai dari bawah mereka memikirkan bulu kakinya takut kelihatan. Akhirnya pada ribut. Udah ngelakuin hal-hal kagak jelas. Akhirnya biar adil mereka akan pakai semua. Pas sudah memakai dan keluar, malah si Tadakuni doang yang memakainya. Dia auto dikerjain gitu. Tapi kedua orang itu menilai kalau tindakan itu bagus buat cari uang. Tadakuni kini jadi pasrah kan. Sementara itu adiknya baru pulang. Ketika buka pintu, biawak lah. Auto dibabat habis. Setelah itu si Hidenori menceritakan cerita horor ketika ia di kantin yang mana ada cewek makan sendirian. Tapi setelah udah sumpitnya ada 3. Lantas pada ketakutan. Beda dengan cerita horornya si Yoshitake. Dia suka ada bulunya di area putingnya. Nah dia suka mencabutinya satu-satu. Tapi ketika dia melihat ada pisau rambut punya bapaknya, nah dia pakailah. Dan yang terjadi putingnya kegosrek begitu. Sampai cedera anjir ngilu. Terus giliran si Tadakuni yang cerita. Dia cerita ketika dia nginep di rumah temennya. Ketika mereka udah pada minum, satu temennya tiba-tiba lemes gitu, lalu muntah-muntah. Nah pas muntah itu terdapat kelabangnya di sana. Alhasil kedua orang itu enak dengerinnya, langsung pengen ke air, pengen ngebuktiin juga. Ternyata ada adiknya di sana yang lagi muntah juga. Itu orang berdua juga ikutan, ternyata kagak. Padahal si Tadakuni cerita bohongan. Setelah itu ketika masuk sekolah terlihat Hidenori sendirian dan tiba-tiba dia dikagetkan sama sesuatu. Pas Yoshitake melihatnya ternyata si Tadakuni lagi jalan sama cewek. Satu kelas auto heboh di sana. Dan ada satu preman yang mencoba meneliti kalau si Tadakuni ini sebenarnya belum begitu dekat atau masih dalam proses. Makanya dari itu dia bakalan mencegahnya. Mereka langsung siap-siap. Pas di depan gerbang si Motoharu udah nungguin. Dikepung juga dia di sana. Lalu dia menanyakan siapa cewek tersebut yang ternyata dia cuma cewek tersesat doang. Dan cewek tersebut langsung pergi. Udah salah paham dah. Sore harinya terlihat ada cewek yang lagi baca buku dan dia melihat ada si Hidenori yang lagi baca juga dekat sungai. Ketika dia mau pulang, cewek yang tadi duduk di belakangnya. Lantas dia bingung harus bagaimana. Antara pulang atau ngajak ngobrol. Tapi dia juga bingung mau ngomongin apaan. Dia pura-pura cool aja. Padahal dia canggung banget. Ketika dia berani ngomong, si cewek ngerespon. Dan kini malah makin mendekat. Si Hidenori udah kagak tahan. Dia kagak bisa berada di posisi itu terus. Dan akhirnya dia menelpon teman-temannya. Dan mereka datangnya cepat. Yoshitake yang datang langsung ngajakin pulang. Tapi omongannya kagak jelas sampai dia malu begitu. Akhirnya si Hidenori mulai berani pulang.
Tapi ada si Tadakuni datang dan malah ngomongin jajanan. Alhasil si cewek marah, suasananya jadi hancur. Ternyata cewek tersebut lagi membuat cerita tentang orang yang punya kekuatan angin. Si Hidenori yang jadi pemerannya. Lantas dia merasa kalau dia begitu macam angin yang kagak kelihatan alias sendirian. Setelah itu ketika ketiga orang itu lagi jalan, Tadakuni menemukan kayu yang bagus dan tiba-tiba aja mereka malah jadi ribut. Acting kayak anak kecil gitu. Dan Yoshitake ngomongin damage terus yang membuat si Tadakuni kesal, tapi Hidenori masih meneruskan actingnya. Jadi Tadakuni juga ke bawah-bawah ikutan sampai akhirnya mereka yang asik-asikan main lupa akan tas mereka yang tertinggal. Lalu melempar kayunya. Tak lama datang si Motoharu yang menemukan kayu tersebut dan terjadilah acting lagi. Tapi kali ini ada orang lewat yang membuat mereka malu. Setelahnya si Tadakuni terlihat lagi kerja paruh waktu. Dia iseng nanya ke cewek gimana cara cewek mencari lelaki, yang utamanya pasti mukanya. Yang pasti sih itu, Tadakuni pura-pura aja kalau dia udah punya pacar. Cuma mereka terlalu sombong sampai harus menghina si Nago yang memiliki tubuh seperti itu. Nago pun minjem cermin. Pas dia pakai, muka dan tubuhnya tiba-tiba berubah. Lantas kedua orang itu merasa horor aja sama si Nago, lalu meneruskan pekerjaannya. Setelah itu terjadi adu jotos antara Tadakuni sama adiknya. Adiknya itu merasa dalemannya dicuri sama mereka lagi. Mereka yang merasa kagak bersalah terus membela diri. Sampai Yoshitake tahu kalau si Hidenori lah yang mencuri dalemannya. Adiknya itu nyuruh buat nyelidiki. Yoshitake udah males, dia udah tahu pelakunya. Pas dia mau laporan ke si Tadakuni, dia juga memakainya. Jadi dia bingung harus gimana yang tahu kebenarannya. Apalagi dia temennya. Alhasil dia memutuskan buat ikutan nyolong juga biar adil semuanya. Pas dia mengambilnya, dia ketahuan sama Tadakuni dan Hidenori. Lalu menangkapnya. Saatnya adiknya itu melakukan hukuman yang langsung menendangnya. Barulah Yoshitake mau membocorkan siapa pelaku sebenarnya. Sorenya Motoharu lagi di pinggir sungai bersama cewek kemarin. Dia kira itu kakaknya sampai harus ngomong yang aneh-aneh. Pas dia pulang dia malu dong salah orang. Dan kakaknya yang asli baru aja muncul. Terus pas sekolah si Karasawa memberikan info kalau ada agenda bersih-bersih sekarang. Mereka bertiga pengen ikut juga tapi harus melihat dulu pamfletnya. Pas diliatin sih oke-oke aja. Tapi ada yang janggal yaitu harus puasa 70 jam. Lantas Karasawa kagak tahu, jadinya dia nanyain langsung ke kepala sekolah. Ketika ditanya begitu, kepala sekolah juga kagak tahu itu maksudnya apaan. Tadakuni bilang kalau itu sejarah. Nah kepala sekolah ngawur tuh. Tentang waktu dulu sekolah itu berdiri tahun 1984. Nampak yang dengerin udah merasa terharu. Pas dibaca lagi sekolahan tersebut berdirinya tahun 1989. Ketahuan dah bohongnya. Sorenya Motoharu pulang sama kakaknya. Mereka bercerita tentang mereka berdua yang jarang ribut. Tidak seperti temennya yaitu Yoshitake dan juga Tadakuni yang suka ribut sama adiknya. Mereka berdua dulunya suka main dekat sungai itu dan muterin si Motoharu kayak gitu. Alhasil dia ngajakin ke sana lagi biar ingat sesuatu. Motoharu auto kenok diputerin kayak gitu. Orang dulunya kakaknya bandel sama dia. Lalu cerita horor lagi ya guys ya. Hidenori selalu pertama cerita, dia cuma cerita alisnya doang, ada yang putih-putihnya. Tadinya si Hidenori mau menelpon si Karasawa biar ceritanya makin horor. Nah di situ si Yoshitake juga punya cerita ketika dia lagi cuci muka. Dia kagak sengaja mencolok hidungnya sendiri. Alhasil dia mimisan kayak gitu. Ini berdasarkan kisah asli. Terus giliran si Tadakuni. Dia bukan cerita seram, tapi dia cerita tentang si Karasawa yang selalu pakai topi. Terus dia kagak sengaja melihat dia membukanya. Karena Tadakuni kagak ngasih tahu kalau di dalamnya ada apaan, mereka berdua penasaran. Pas keluar, Karasawa sama adiknya Tadakuni lagi ribut. Adiknya juga penasaran sama Karasawa yang kagak pakai topi sampai kejar-kejaran begitu. Padahal Tadakuni berbohong lagi. Singkat cerita, liburan musim panas telah tiba. Mereka pada kumpul untuk menentukan liburan mereka. Nampak si Hidenori yang menentukan mau kemana-kemananya. Mereka yang jomblo-jomblo liburannya kumpul ngebosenin gitu doang.
Jadinya dia maunya liburan gitu. Mereka pengen yang jadi moderatornya si Karasawa. Alhasil sama dia ditelepon dan langsung auto datang. Ketika lagi diskusi datang adiknya si Tadakuni, yang langsung ditanya kalau harus milih cowok dari kelima orang itu mana yang dia mau pilih. Adiknya itu milih si Karasawa, bukannya suka tapi dia pengen ngajak ribut. Jadinya karena kagak mau ribet, mereka pengen ke pantai aja. Setelahnya mereka ke pantai lah. Nah si Tadakuni salah kostum, dia pakai celana berenang buat sekolah sendirian. Jadi agak malu gitu. Yang lainnya nyari-nyari cewek gitu. Pas disurvei sama mereka nampak kagak ada yang kecantol satupun sama orang-orang itu. Nah si Hidenori yang melihat cewek bawa mie kalau mereka tertariknya sama mie. Alhasil dia ditabok kayak gitu. Setelah ke pantai mereka menginap di hotel yang ada pemandian air panasnya. Nah sesudah mandi kebetulan ada tenis meja. Mereka bertanding di sana. Kalau kalah 3 kali harus menghajar ketua OSIS. Di situ mereka bermain sambil nyebutin sesuatu yang udah ditentuin. Pas dimulai karena pengetahuan si Tadakuni pas-pasan, dia kalah mulu udah 2 kali. Nentuin pertanyaan sendiri pun dia masih aja kalah, cuma tahu Malaysia doang. Alhasil dengan begini Tadakuni yang kena hukuman. Selepas pulang, seperti biasa Yoshitake dan Hidenori menggabutkan dirinya dengan menjadi penyiar radio. Nampak Tadakuni kagak peduli gitu. Nampak garing banget kedua orang itu main gituan. Ditambah lagi Hidenori mengharapkan komedi dari si Yoshitake. Tapi dia menanggapinya dengan serius jadi makin garing. Si Tadakuni juga ini kagak mau gabung, merasa kagak peduli gitu. Singkat cerita mereka harus menghabiskan sisa liburannya dengan sepuasnya. Jadinya mereka bertiga liburannya di kampung doang main-main sampai-sampai kagak kerasa liburannya udah selesai. Kalian gitu juga gak? Kalau liburan sekolah lama tapi kayak bentar gitu. Sampai akhirnya semester baru akan dimulai dalam waktu dekat ini. Mereka mesti belajar lagi. Setelah itu si Hidenori punya cerita kalau lagi berangkat sekolah. Dia selalu bertemu dengan cewek yang sama. Dia menyukainya. Ditambah lagi cewek tersebut ada tai lalatnya yang muncul rambut. Dia kagak tega sebenarnya. Tapi mau bilang juga bingung, takut salah. Akhirnya dia menanyakan ke ahlinya. Dia merasa kalau Hidenori kagak perlu ngasih tahu tentang itu atau nanti bakalan terjadi hal buruk. Sampai akhirnya si Hidenori merasa kalau dia tahan-tahan juga kagak berguna. Mending dia ngomong aja, alhasil dia deketin itu cewek. Awalnya dia grogi banget bisa deket kayak gitu. Nah di situ dia mulai sadar apakah dia doang yang selama ini peduli. Dia berpikir kalau cewek tersebut sendirian dan kagak punya teman. Jadinya kagak ada yang ngasih tahu, tapi kini Hidenori yang akan jadi penyelamat. Pas turun dia langsung aja ngomong kalau tahi lalatnya ada bulunya. Lantas si cewek malu, tapi dia tiba-tiba tertawa dan berterima kasih sama si Hidenori. Begitulah kisah cinta yang seliweran doang, sabar para jomblo ya. Singkat cerita, ketika si Tadakuni menuju jalan pulang, di situ dia melihat ada Yoshitake dan Hidenori yang lagi ngobrol berduaan. Karena penasaran sama si Tadakuni didengerin omongannya. Nampak dari omongan tersebut mereka membahas macam-macam. Dari mesum sampai ke politik juga mereka omongin tanpa ngomongin si Tadakuni. Udah beberapa hari ini mereka kagak bersama, alhasil sama dia diteriakin. Pas nengok nampak kayak bukan mereka berdua. Setelah itu terdapat ketua OSIS dari sekolahan khusus wanita yang bakalan masuk ke sekolahan khusus pria. Dia memberanikan diri untuk masuk, ditambah lagi dia bakalan ngebuktiin kalau sekolahan laki-laki itu kagak ada apa-apanya. Pas masuk ke ruangan OSIS nampak kelihatan hawa-hawa berandalan. Mereka ketakutan, pas masuk lagi, mereka langsung disambut dengan hangat, dikasih teh dan lain-lain. Di situ ketuanya merasa ruangannya itu sangat rapi, ditambah mereka sangat ramah banget dan sopan. Kagak macam yang di sekolahan cewek. Dia udah mulai kesal. Ditanya kenapa pun dia kagak mau jawab. Jadinya mereka mikir yang aneh-aneh. Tak lama ketua OSIS cowok pun angkat bicara. Kalau sebenarnya dia ngundang sekolahan cewek buat ikutan festival budaya. Tapi itu orang salah orang, malah ke anggotanya. Dia tambah kesal di situ dan berambisi kalau dia bisa mengalahkan para lelaki di festival nanti. Setelah beberapa hari festivalnya dilaksanakan. Ketika orang-orang lagi senang-senang, si ketua Ringo malah kesal sama ketua OSIS cowok. Terus dia menunjukkan rumah hantu yang cukup seram.
Ringo menantang kalau dia kagak teriak, maka dia yang menang. Alhasil si cowok terima tantangan tersebut. Baru mah masuk, temannya langsung pingsan satu demi satu. Hingga menyisakan Ringo sendiri, sampai dia harus menahan biar kagak teriak sampai akhirnya dia mau ke pintu keluar. Tapi ada si ketua yang lagi ganti kostum, auto teriak dah. Dengan ini si Ringo kalah. Di sisi lain, Yoshitake ditempatkan di tempat informasi. Entah kenapa dia ditempatkan di sana, rasanya membosankan seperti itu. Apalagi cewek yang di sisinya selalu saja menjatuhkan lelaki terus. Yoshitake seorang lelaki milih untuk diam aja, yang makin lama makin kagak tahan sama omongan itu cewek. Akhirnya dia nelpon untuk tukeran tempat. Tak lama yang menggantikannya serem banget. Kini berbalik, jadi si cewek yang ketakutan dan banyak diem. Setelah itu ada acara pertunjukan drama. Nampak para penonton udah bosan melihat drama seperti itu. Pas mau ganti ke grup musik, kedua ketua OSIS masih aja ribut, terutama yang cewek. Terpaksa yang cowok memprovokasi kalau dia kagak niat buat bertarung. Karena kesal itu cewek ngajakin ribut kayak gitu. Situasinya udah kacau. Karasawa nyuruh buat bawain lagu BGM aja. Jadilah seperti di game-game gelut, udah kayak di ring beneran jir. Tapi sayang cowok harus mengakui ketangguhan si Ringo. Dia membuat si cowok kagak ada celah gitu, lalu dia pingsan gitu aja. Akhirnya si cewek menang. Ringo merasa ringan hati setelah menang dari ketua OSIS laki-laki. Ternyata hal tersebut sudah direncanakan sebelumnya. Terus sore harinya ketika si Tadakuni habis kerja paruh waktu, dia pengen curhat sama si Nago. Sebelum itu dia memberitahu kalau serbetnya masih nempel. Lalu baru aja dia ngomong kalau akhir-akhir ini dia seperti dijauhi sama dua temennya. Dia merasa kagak diajak mulu sama kedua orang itu. Tapi dia juga salah. Malah jual mahal nunggu diajak sama mereka berdua. Dari situ Tadakuni mulai. Kebetulan kedua orang itu lewat. Jadi si Nago menyuruhnya untuk mendekati mereka berdua. Dia menyuruhnya untuk tidak takut karena kagak ada masalah ini. Pas Tadakuni memberanikan diri untuk nyapa, lagi-lagi kayak orang lain, jir. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Bila anime ini mau dilanjutkan, silahkan like yang sebanyak-banyaknya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatane, bye-bye.